Shalom. Ada sebuah pujian sekolah minggu yang lama yang berkata gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihatlah dalamnya. Gereja adalah kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau di dalam negeri ini ada 4 pilar yang menyokong kekuatan bangsa kita, negara Indonesia yang kita cintai. Yang pertama adalah Pancasila. Dan kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga adalah NKRI. Dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Kalau semua itu diterapkan di dalam kehidupan setiap berbangsa dan negara, saya percaya bahwa negeri ini akan menjadi negeri yang kuat, negeri yang makmur dan yang bertumbuh. Nah, di dalam kekristenan juga ada beberapa pilar yang akan kita pelajari pagi hari ini untuk kita menjadi sebuah gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat, gereja yang menghasilkan buah-buah yang tetap di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, tadi saya katakan bahwa negeri ini terdiri dari 4 pilar. Nah, gereja juga memiliki beberapa pilar yang harus ada di dalam hidup kita. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang disokong oleh beberapa pilar. Yang pertama, di dalam ayat 42 dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pada waktu gereja mula-mula bertumbuh, mereka percaya kepada Yesus, mereka dibaptis. Dan mereka diceritakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pilar yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap kita adalah firman Allah. Nah, pada waktu kita percaya, kita harus bertekun di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Allah, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, saudara, akan ada kesetiaan penuh kepada ajaran asli Tuhan Yesus dan para rasul. Umat akan tekun mempelajari dan mentaati firman Allah. Nah, gereja mula-mula pada waktu mereka percaya kepada Tuhan, firman Allah katakan mereka bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang harus dimiliki, yang harus dipelajari oleh setiap gereja Tuhan. Kita gerejanya. Supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Supaya kita bertumbuh di dalam
pengenalan akan Tuhan dengan benar, kita harus memiliki pilar yang pertama, firman Tuhan. Sebab firman ini adalah jaminan di dalam hidup kita. Di dalam firman ini semuanya terjamin. Karena firman ini adalah jaminan di dalam hidup kita. Bukan hanya masa yang akan datang, bukan hanya kekekalan, tetapi Tuhan juga menjamin di dalam kehidupan kita setiap hari dengan jalan bagaimana kita percaya kepada firman Allah. Jadi firman itu yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Dan kenapa? Pilar yang pertama itu adalah firman Allah. Karena kita tahu gereja bertumbuh juga tidak lepas dari pemberitaan firman. Saya pernah teringat, ya, mungkin Om atau siapa yang dulu bercerita atau seorang hamba Tuhan di sini, di dalam tasnya itu isinya komik Kopinho. Dan di situ kita lihat bahwa komik itu juga isinya seperti itu, silat dan sebagainya. Jadi istilahnya begini, kalau seseorang tidak memperlengkapi diri dengan firman, maka pada waktu mereka menghadapi sebuah tantangan, bukan firman yang berbicara, tetapi apa yang masuk hari itu, apa yang banyak masuk di dalam pikiran mereka, itu yang berbicara. Kalau tiap hari gereja Tuhan disajikan dengan sebuah kekerasan, dengan tontonan-tontonan yang mungkin tidak bermutu, pada waktu gereja itu menghadapi sebuah tantangan di akhir zaman ini, maka gereja itu tidak akan bertahan. Gereja itu tidak akan pernah kuat. Tetapi yang keluar justru bukan sebuah jalan keluar, tetapi persoalan baru di dalam kehidupan gereja itu sendiri. Nah, gereja itu bertumbuh juga oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Maka daripada itu sangat penting bagi kita gereja Tuhan untuk tetap tinggal di dalam sebuah pengajaran, yaitu firman Allah. Artinya kita tidak mungkin lepas dari kebenarannya. Maka jangan tinggalkan saudara di dalam jam-jam ibadah kita bersama dengan Tuhan. Karena di balik sebuah pengajaran itu, karena di balik sebuah ibadah itu ada sebuah rahasia yang Allah ingin sampaikan di dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Sehingga kita menjadi sebuah gereja yang bertumbuh, gereja yang kuat di dalam Tuhan. Nah, dan firman Allah juga sebagai jaminan hidup di saat-saat kita hidup di dalam persoalan, di dalam tantangan. Firman ini mengajarkan banyak hal, saudara. Banyak hal, segala sesuatu. Ya, sering saya katakan bahwa apa sih, seberapa besar sih persoalan yang dihadapi gereja Tuhan, itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Firman Allah katakan bahwa apa yang kita hadapi itu hal yang biasa. Nah, kalau gereja Tuhan memahami bahwa Allahnya itu lebih besar dari segala apa yang ada di dalam dunia ini, maka gereja Tuhan tidak akan pernah khawatir. Gereja Tuhan tidak akan pernah takut. Tetapi gereja itu akan semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi pilar yang pertama adalah firman Allah. Firman yang kedua, pilar yang kedua, di dalam ayat yang ke-42 juga dikatakan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa artinya ini, saudara? Pilar yang kedua yang harus dimiliki gereja Tuhan untuk gereja itu bertumbuh ke arah Tuhan, yaitu kesetiaan, kesehatian. Hari ini kita berkumpul. Ya, saya nggak menghakimi, saudara. Kadang-kala banyak orang berkumpul terjebak di dalam sebuah rutinitas ibadah yang namanya ibadah. Mereka terjebak dengan rutinitas karena hari ini hari Minggu. Jadi akhirnya mereka beribadah.
Tetapi kalau kita tahu siapa kita sebenarnya, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, pada waktu kita memiliki kesehatian di dalam ibadah itu beda dengan yang mungkin kita rasakan hari-hari yang dulu mungkin. Gereja itu memiliki sebuah power, kekuatan yang luar biasa. Gereja itu akan bertumbuh bukan hanya jumlahnya, tetapi kualitas di dalam hidup kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Pada waktu memiliki kesehatian di dalam Tuhan, hari ini kita datang kepada Allah. Hari ini kita menyembah kepada Tuhan dengan penuh kesehatian. Kita taruh mungkin hal-hal yang ada di belakang kita, perkara-perkara pernak-pernik di dalam pikiran kita. Kita taruh, kita arahkan kepada Tuhan. Itu sangat beda, saudara. Kita bisa merasakan sangat beda. Nah, gereja yang bertumbuh, gereja yang disokong dengan pilar kesehatian. Kita sehati di dalam Tuhan. Kita menyembah di dalam Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya pada waktu gereja Tuhan pertama ini, saudara, gereja ini penuh kesehatian. Mereka berkumpul, mereka tidak memikirkan mungkin ya sesuatu boleh ada di dalam pikiran mereka, tetapi pikiran dan hati mereka tertuju kepada Tuhan. Nah, saat-saat gereja seperti ini, gereja itu akan mengalami sebuah perubahan di dalam hidupnya. Kita gereja Tuhan, pada waktu kita mengalami sebuah kesehatian di dalam sebuah ibadah, gereja itu akan meledak, gereja itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saat gereja itu memiliki kesehatian, di dalam mereka beribadah memuliakan Tuhan. Bukan terjebak di dalam sebuah rutinitas yang namanya ibadah, tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi saudara, gereja itu adalah mereka harus memiliki kesehatian. Artinya mereka akan bersatu hati, seia sekata, sepakat dalam sebuah ikatan, dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah kepentingan bersama, yaitu ibadah. Kita sepakat ketemu Yesus. Kita sepakat memuji Tuhan. Kita seia sekata memuliakan Allah. Kalau kata sepakat itu terjadi di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah hal yang kita lakukan, maka ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Ada sebuah permainan tarik tambang. Nah, tarik tambang ini kalau bukan hanya mengandalkan ototnya, tetapi juga kesehatian. Segala sesuatu kalau dikerjakan dengan sehati itu enak, saudara. Akan menghasilkan sesuatu. Ibadah, iya sekata. Ibadah hari ini kita sepakat beribadah kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal yang lain. Nah, gereja hari itu mereka sepakat di dalam Tuhan. Mereka sepakat di dalam persekutuan. Mereka seia sekata bukan hanya belajar firman Allah, tetapi mereka seia sekata bukan hanya berjumpa satu dengan yang lain, tetapi mereka seia sekata berjumpa dengan Tuhan di dalam pengajaran firman Allah. Jadi pilar yang kedua, kesehatian. Karena kesehatian juga merupakan doa daripada Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes itu. Supaya gereja itu bersatu seperti aku dan Bapa satu. Ini adalah doa Tuhan, kesehatian. Supaya mereka bersatu. Tidak ada gender-gender yang lain, saudara. Kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada sebuah perbedaan. Bagi kita nggak ada golongan, kita nggak mengenal tentang kasta. Enggak, saudara. Kita sama. Di hadapan Tuhan kita sama, semuanya sama, saudara. Kita biji mata Tuhan.
Kita orang-orang yang ditebus. Di dalam kekristenan tidak mengenal kasta. Tetapi di dalam kekristenan hanya satu. Kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu saudara, di dalam kesehatian itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita harus sepakat. Di dalam kita beribadah kita harus sepakat. Kalau memang pemimpin pujiannya berkata, mari kita bertepuk tangan, yang bertepuk tangan saudara. Mari kita mengangkat tangan, ya kita mengangkat tangan. Itu artinya sepakat. Nah, sepakat itu juga dilandasi dengan hati yang benar. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Bukan siapa yang ada di sini. Kalau kita melihat manusia, nggak ada yang sempurna. Siapapun manusianya nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Jadi kesehatan juga merupakan dasar dari kuasa doa. Pada waktu kita sehati, bersepakat di dalam kita berdoa pun itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kesehatian itu menghasilkan kuasa di dalam hidup kita. Karena itu gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki kesehatian. Selain memiliki firman, sehati di dalam kebenaran firman, sehati di dalam ibadah. Pilar yang ketiga, di dalam 42 ayat 42 juga dikatakan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah berdoa. Doa. Seringkali sudah disinggung. Doa itu nafas hidup orang-orang percaya. Dan firman itu makanan bagi kita. Kalau seseorang tidak bernafas artinya mereka mati. Dengan kata lain bahwa kalau gereja Tuhan tidak berdoa, gereja itu akan mati. Secara rohani mati. Mungkin nampak masih berjalan. Mungkin nampak masih lalu lalang, tapi sebenarnya gereja itu mati. Karena apa? Gereja mula-mula dihasilkan juga dari doa orang percaya. Nah, kita sebagai gereja, kita juga harus memiliki pilar, yaitu doa. Doa merupakan nafas hidup orang-orang percaya. Makanya jangan pernah tinggalkan doa, saudara. Bukan terjebak di dalam rutinitas sebuah ibadah doa, bukan. Doa yang menghasilkan perubahan dari dalam keluar. Bukan cuma luarnya saja, tetapi dalamnya juga berubah. Dulu ada hamba Tuhan yang mungkin ini bagus, saudara. Dulu kan ada cewek-cewek yang telinganya dikasih ditindik banyak banget dulu. Saya ingat anak-anak remaja itu ditindik dari sini sampai ke sini. Apa maksudnya? Nah, gereja yang memiliki pilar doa, dan ini harus dimiliki kita sebagai gereja Tuhan, saudara, agar kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah secara benar dan sempurna. Dengan doa pun Musa juga melunakkan hatinya Tuhan.
Pada waktu orang-orang Israel melakukan sebuah kejahatan, sehingga Tuhan mau membinasakan umat Israel, Musa datang kepada Tuhan. Dia melunakkan Tuhan dengan jalan bagaimana dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Allah. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Problema tidak selesai, persoalan tidak selesai, di dalam doa bisa selesai, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan anggap remeh. Kadang-kala, wis nggak bisa nyangoni duit ya, nyangini doa. Nah, ini basa-basi atau memang benar-benar? Kadang-kala orang-orang Kristen terjebak di sini juga. Kadang-kala basa-basi. Nggak bisa nyangoni duit, nyangoni doa ya. Ini sebuah kebiasaan. Sehingga terjadi apa? Ini basa-basi ini. Nah, kita harus sadar, saudara, betapa pentingnya doa itu di dalam hidup kita. Kita tidak lepas daripada ini, saudara. Kalau kita ingin bertumbuh sebagai gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus berdoa. Memang sulit, saudara. Doa ini cuma doa, 3 huruf, tapi sulit dilakukan. Sangat sulit dilakukan. Kenapa? Kita bisa berjam-jam mungkin di depan televisi. Kita mungkin bisa berjam-jam baca koran. Tetapi kita mungkin tidak akan pernah bertahan lama, mungkin 15 menit di gereja, usek. Atau kita pada waktu kita berdoa, kita sudah gak tahan, geringgingen. Tapi saat kita melihat sesuatu yang menyenangkan hati kita bisa berjam-jam. Nah, kalau doa ini sesuatu yang menyenangkan di dalam hidup kita bisa berjam-jam berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Nah, murid-murid Tuhan pun pernah ditegur Yesus. Tidakkah kamu bertahan hanya 1 jam saja? Mereka udah terlelap, saudara. Baru ditinggal udah tidur. Nah, saat-saat kita menyadari betapa pentingnya kita berdoa. Karena doa itu nafas hidup orang-orang percaya. Ini kan penting, saudara. Kita tidak akan pernah meninggalkan ini. Kalau kita lakukan dengan senang hati. Di dalam doa itu bisa menyelesaikan semua hal, saudara. Sekitar kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua hal. Harta kita nggak bisa pernah menyelesaikan semua hal. Tetapi di dalam doa, kita bisa menyelesaikan semua hal di dalam hidup kita. Apa yang nggak mungkin, kalau kita bawa di dalam doa kepada Tuhan, semuanya mungkin. Karena itu, gereja mula-mula, mereka tidak lepas dari ini. Begitu menggairahkan di dalam hidup mereka. Doa bagi mereka merupakan sebuah kegairahan yang luar biasa. Karena di dalam doa mereka berjumpa dengan Allah yang hidup. Mereka bisa merasakan sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Di dalam doa itu mereka juga terikat di dalam sebuah kesehatian. Mereka menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Hai saudara. Jadi dengan doa, sekali lagi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab melalui doa, Tuhan bisa mengubah apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan.
Tuhan sudah ajarkan, datang kepadaku, minta kepadaku. Kadang-kadang Tuhan inilah sudah ngomong, datang. Gitu aja anak-anak Tuhan malas datang sama Tuhan. Datang kepadaku. Tuhan sudah menawarkan diri, saudara. Datang kepadaku. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang malas datang kepada Tuhan. Nah ini saudara. Dalam hidup kita harus banyak memiliki sebuah moto. Firman Tuhan ajarkan memang kalau tidak bekerja tidak makan. Tapi di sini kita lihat juga kalau tidak berdoa juga nggak ada berkat. Jarang berdoa juga berkatnya juga Tuhan kasih jarang-jarang aja. Nah kalau kita setia kepada Tuhan dengan berdoa, Tuhan juga memberkati kita loh. Firman Tuhan ini jaminan kita. Saat banyak orang-orang yang mungkin hari-hari ini mengalami sesuatu hal, goncangan di dalam hidup mereka. Kalau mereka nggak datang kepada Tuhan, tidak akan pernah terselesaikan. Persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup mereka. Daniel, contohnya saudara. Daniel itu berdoa, diceritakan di dalam Daniel pasal 6 ayat 10. Daniel itu berdoa 3 kali dalam sehari. Ini bukan doa rutinitas, bukan. Ini doa yang dilandasi oleh kerinduan kepada Tuhan. Doa yang dilandasi oleh cinta kepada Tuhan. Ini bukan programnya dia, bukan. Ini juga bukan rutinitasnya Daniel, bukan saudara. Karena rasa cintanya kepada Tuhan inilah yang mendorong Daniel untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Dengan jalan bagaimana? Menghampiri Tuhan di dalam doa. Memang pada waktu itu ada jam-jam doa. Jam sekian. Tetapi ini bukan menjadi sebuah rutinitas yang Daniel lakukan. Tetapi rasa cintanya Daniel ini kepada Tuhan. Dituangkan dengan berdoa. Yesus pun juga sama. Pagi-pagi benar Yesus sudah keluar. Kemana? Bukan jalan-jalan, bukan ngisis. Berdoa. Ini yang dilakukan Yesus. Pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa. Nah, musim sekarang ini dingin, saudara. Dingin ini bisa menjadi penghalang kita untuk berdoa. Waktu berdoa dingin gini, wah mending selimut. Nanti aja, memang doa kita nggak dibatasi, saudara. Waktu nggak dibatasi. Kita bisa berdoa pada waktu kita dalam keadaan tenang pun bisa. Tenangnya kita jam berapa, Tuhan itu luar biasa. Gak ada aturan-aturan tertentu Tuhan kita. Tetapi memang enak pagi-pagi kita belum melakukan segala kegiatan kita datang kepada Tuhan. Nanti kalau kita sudah beraktivitas, kita capek. Kalau udah capek, maunya tidur saja, saudara. Dan akhirnya kita lupa berdoa. Dan tidak sempat. Makanya Yesus pagi-pagi dia berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Aktivitasnya Tuhan itu padat. Dia harus berjalan kemari, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang terluka hatinya, membawa sesuatu yang bisa dibagikan bagi orang lain. Dia berkeliling membawa jiwa-jiwa kepada Bapa di surga.
Makanya dia pagi-pagi benar, dia datang kepada Tuhan. Dia datang menghampiri Allah Bapa. Dia berdoa. Nah, pilar yang keempat. Pilar yang keempat di dalam ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Pilar yang keempat adalah mereka hidup menjadi saksi dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Allah berkata, mereka daripada mereka ada yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka. Hidup mereka bukan hanya dipenuhi firman. Hidup mereka bukan hanya berdoa, tetapi mereka juga menyaksikan kasih Tuhan dengan jalan bagaimana mereka membagi-bagikannya harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai dengan keperluan mereka. Ini gereja mula-mula. Terus bukan, oh kalau gitu nanti tak jual semua ya hartaku. Bukan seperti itu, saudara. Nah, hidup kita ini juga harus jadi berkat bagi orang lain. Mungkin keuangan mereka kurang. Mungkin kasih sayang mereka kurang. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi mereka. Jangan berkata, oh kok enak. Kalau gereja pilih kok enak, ya apa bedanya dengan sebuah partai? Partai itu kan ngurusi cuma hal-hal yang dunia. Nah, kita gereja Tuhan bukan hanya ngurusi hal ini juga. Kekekalan juga kita urus. Bagaimana caranya jadi saksi dan memberkati orang sesuai dengan keperluan mereka dan kebutuhan mereka. Jadi gereja mula-mula, saudara. Karena mereka diliputi dengan kasih cinta mereka kepada Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan rasa sayangnya kepada Tuhan. Kasih itu melingkupi dalam hidup mereka. Sehingga di dalam hidup mereka, mereka bukan hanya ingin bersaksi saja, menceritakan Yesus itu Tuhan. Tetapi mereka juga memberkati orang yang ada di sekitar mereka. Dengan apa? Dengan apa yang ia miliki. Tentunya dengan tulus hati. Dengan kemurnian hati. Bukan terpaksa. Nah, gereja Tuhan ini mereka bertumbuh. Bukan hanya jumlahnya saja. Tetapi itu semua dipengaruhi oleh apa? Gaya hidup mereka. Mereka memiliki pilar yang namanya apa? Kesaksian yang memberkati banyak orang. Mereka saling memperhatikan, saling mencukupi. Di mana ada yang kekurangan, di situ mereka memberi, memperhatikan. Sehingga gereja itu bukan hanya berdiri sendiri, tetapi gereja itu menjadi kuat. Satu dengan yang lain menjadi kuat. Karena apa? Gereja itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan karena kamu ngasihi aku ya kamu tak kasihi. Orang dunia bisa melakukan. Bahkan mungkin lebih baik. Nah, kasih sebenarnya di dalam hidup kita walaupun kamu tidak mengasihi aku. Walaupun kamu tidak punya. Walaupun kamu seperti ini. Kamu saudaraku.
Ini saudara. Jadi dalam hidup kita juga harus memiliki pilar yang namanya kesaksian hidup yang memberkati banyak orang. Dan pilar yang kelima, yang terakhir ini saudara. Di dalam ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pilar yang kelima, mereka hidup di dalam kesetiaan satu dengan yang lain di dalam sebuah komunitas. Ya, kalau kita komsel kan biasanya kan ini kan juga berbicara masalah komsel. Sehati ya, selesai kita makan, kan biasanya gitu ya. Nah, ini juga terjadi di dalam gereja mula-mula. Mereka sehati, mereka memecah-mecahkan roti, artinya mereka melakukan apa yang Tuhan perbuat. Mereka mengingat kasih Tuhan. Mereka memberkati, saling memberkati dengan jalan bagaimana makan bersama-sama dengan riang gembira. Mereka makan di dalam sebuah komunitas sel. Dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan. Mereka senang hati. Jadi kesetiaan mereka kepada Tuhan diwujudkan dengan jalan hidup di dalam persekutuan, dalam sebuah komunitas. Bagi kita yang mungkin masih belum tergabung di dalam komunitas, ayo kita berkomunitas. Karena kita di situ saling menguatkan, saling dikuatkan, saling memberi. Memberi bukan hanya materi, memberi kesaksian, memberikan hidup kita. Kita dibangun di situ menjadi sebuah gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, apa dampaknya, saudara? Kalau pilar-pilar itu dilakukan oleh gereja Tuhan. Ya tentunya di dalam ayat yang ke-47 itu terjadi. Sambil memuji Tuhan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Firman Allah berkata mereka disukai semua orang. Bukan karena mereka kaya. Bukan karena mereka cantik. Tetapi oleh karena persekutuan di dalam kesehatian. Nah, saat-saat kita bersehati, bersekutu di dalam Tuhan, hadirat Allah nyata di tengah-tengah kita. Dan di dalam Mazmur dikatakan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Karena ada sebuah kesehatian. Mereka enggan menggabungkan diri, mereka gentar. Karena apa? Gereja melakukan pilar-pilar itu di dalam hidup mereka. Dan di dalam ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saat-saat kesehatan itu terjadi. Mereka melakukannya, firman Allah berkata mujizat demi mujizat terjadi di tengah-tengah mereka. Kelepasan, kelegaan, sukacita, damai sejahtera akan dilimpahkan oleh Allah di dalam kehidupan gereja Tuhan. Saat gereja itu bersatu di dalam hidup mereka. Sehingga sukacita mereka sukacita ilahi. Bukan sukacita yang dibuat-buat. Makanya kalau saudara nyanyi, jangan malu-malu dengan kanan kiri.
Kalau memang Tuhan gerakkan engkau bergoyang, bergoyanglah. Kalau memang Tuhan gerakkan engkau menari, menarilah. Bebas kita memuji Tuhan. Dan ayat yang selanjutnya. Jadi pada waktu mereka hidup di dalam kesehatan itu, di dalam kesetiaan itu, mereka diliputi rasa takut yang ilahi. Rasa kagum dan rasa takut yang ilahi. Mereka kagum, bukan wah. Bukan. Ini hal yang biasa gereja mula-mula terjadi. Mujizat itu biasa. Tapi itu tidak dihasilkan dengan sesuatu yang biasa. Itu dihasilkan dengan apa? Kesetiaan di dalam gereja Tuhan. Menerapkan 5 pilar di dalam hidup mereka. Tuhan menambahkan setiap bilangan-bilangan orang-orang yang percaya. Saat mereka melihat kita, mereka berkata sungguh luar biasa. Allah hidup di tengah-tengah mereka. Di dalam persekutuan, Yesus yang harus kita nyatakan. Di dalam doa, Yesus yang harus kita nyatakan. Di dalam segi apapun, Yesus yang harus kita nyatakan. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, saya percaya akan banyak orang-orang yang melihat Kristus di dalam hidup kita dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, sudah berapa lama kita kehilangan semangat dan gairah dengan Tuhan? Dan sudah berapa lama kita kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Kita yang dulu mungkin menggebu-gebu. Kita yang dahulu yang luar biasa. Kasihnya tidak lekang oleh panas. Kasihnya tidak lapuk oleh hujan. Panas diterjang, hujan diterjang. Karena kasih mula-mula itu. Tapi kalau hari ini mungkin kita sudah kehilangan. Sudah berapa lama kita kehilangan kasih itu. Nah, tanpa kita sadari, kita berjalan mundur seperti mobil atret. Orang lain, sepertinya biasa. Tetapi lambat laut kita akan hilang dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan menjadi orang yang biasa. Nah, pagi hari ini saudara, mari kita semua, gereja jemaat Tuhan, kita semua adalah gerejanya. Mungkin kita menyadari, oh iya, aku tidak sama seperti dulu ya. Aku dulu menggebu-gebu, kasih itu mula-mula terjadi dalam hidupku. Orang lain berkata, kenapa kamu setia? Mereka enggak kita hiraukan, kita setia. Orang lain berkata begini begitu, kita enggak mau tahu, kita setia kepada Tuhan. Tetapi mungkin hari ini mulai luntur, mulai kendor. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Jika kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.